Salam Bapak Ibu dan Saudara. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema kuasai diri untuk bisa berdoa. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, di zaman sekarang ini semua orang tampak sibuk dengan berbagai aktivitas sehari-hari. Serasa dikejar-kejar oleh waktu. Bangun pagi sudah disungguhi berbagai agenda kerja yang teramat padat. Semua dikerjakan serba terburu-buru. Makan terburu-buru, ngopi pun terburu-buru. Berangkat ke kantor terburu-buru, ke sekolah pun terburu-buru. Apalagi para mahasiswa-mahasiswa yang masuk kampus terburu-buru karena jalannya macet. Berdoa pun terburu-buru. Baca Alkitab, dengar renungan pagi pun terburu-buru. Waktu 24 jam sehari tidak pernah cukup. Keadaan yang demikian ini sudah pasti membuat orang tidak tenang. Akibat keadaan yang demikian sangat mempengaruhi hidup kerohanian kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, bila kita mengerjakan segala sesuatu dengan terburu-buru, maka hubungan kita dengan Tuhan tidak maksimal. Kapan kita punya waktu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi? Kapan kita ada waktu untuk membaca, menyelidiki, dan merenungkan firman Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, lewat renungan pada pagi hari ini saya mengingatkan kita semua, jangan sampai kita terjebak dengan berbagai kesibukan sehari-hari. Lalu kita mengesampingkan perkara-perkara rohani dan persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi. Saudara-saudara, di Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap, Dia pernah menegur murid-muridnya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-40b dikatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudara, 1 jam saja kita harus belajar melepaskan diri dari berbagai kesibukan duniawi untuk bersaat teduh, untuk duduk diam di bawah kaki Kristus, berdoa dan mendengarkan suaranya. Itu hal yang harus dilakukan setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu sekalian, Rasul Petrus mengingatkan kita kembali di dalam ayat mas yang barusan kita baca. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud, sebagai seorang raja pasti dia sibuk sekali mengatur pemerintahannya. Ia pernah mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tapi hebatnya Raja Daud, dia tidak pernah melupakan pertolongan dan kebaikan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 116 ayat yang ke-7 dikatakan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 dikatakan, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Bapak, Ibu sekalian, untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita, kita harus memiliki sikap tenang. Kita datang dan berdoa kepada Tuhan secara pribadi.
ketenangan akan dapat kita miliki bila kita dapat berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Sang pemazmur berkata di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dengan keyakinan penuh atas pertolongan Tuhan, kita akan tetap tenang dalam situasi apapun, karena kita pasti mengalami kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Dengan perucapan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah berbicara kepada kami, bahwa di dalam berbagai kesibukan kami harus memberikan waktu khusus kepada Tuhan untuk berkomunikasi, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku berdoa, aku percaya Engkau bekerja. Ku percaya kuasa-Mu nyata di hidupku. Ku aman bersama-Mu. Doa yang lahir dari iman, besar kuasa-Nya menyelamatkan. Walau tak ada dasar untuk berharap, ku tetap percaya, ku yakin kuasa-Mu bekerja. Doa yang lahir dari iman, besar kuasa-Nya menyelamatkan. Walau tak ada dasar untuk